Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix. Dan sesuai permintaan kalian, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas donghua terbaik sepanjang masa, apalagi kalau bukan Saulen. Kita recap pada bagian sebelumnya terlebih dahulu ya. Tang San menggunakan kekuatan Trisula Dewa Laut berhasil memojokkan Bibi Dong. Namun ketika ingin membunuhnya, tiba-tiba datang bala bantuan dari pihak Kekaisaran Roh Pelindung yang benar-benar dapat membalikan situasi perang. Tidak tanggung-tanggung, mereka adalah 6 pemuja Kekaisaran Roh Pelindung yang mendapatkan perintah secara langsung dari Xian Douliu untuk mempertahankan gerbang Jialing serta memusnahkan Kekaisaran Tiandou. Pemuja kelima, Master Guangling, berhasil menerobos lini belakang pasukan Kekaisaran Tiandou untuk langsung mengincar Kaisar Suebeng yang sedang minim pertahanan. Di mana kakek pedang dan kakek tulang sedang disibukkan dengan pertarungannya melawan pemuja keempat dan pemuja ketiga. 7 monster Akademi Shrek sedang bertugas mengawal pasukan utama untuk keluar dari gerbang Jialing, sementara Tang San seorang diri harus berhadapan melawan 2 pemuja sekaligus, yakni pemuja ke-7 dan pemuja ke-6. Di luar nalar, meskipun sudah dikeroyok habis-habisan, dengan sedikit sisa kekuatannya, Tang San berhasil menjatuhkan 2 pemuja tersebut dan nyaris membunuh mereka. Namun lagi-lagi keberuntungan masih tidak memihak Tang San. Dengan cuma bermodalkan tekad, Tang San berusaha bangkit untuk menahan teknik roh ke-6 dari musuhnya, yaitu keganasan buaya emas. Sempat berpikir apakah Saulen akan berakhir set ending dengan kematian Tang San. Akan tetapi tiba-tiba seseorang datang dengan sangat meriah, seorang masroh kebanggaan Sekte Hao Tian yang sudah kita tunggu-tunggu kedatangannya semenjak awal peperangan, siapa lagi kalau bukan sosok ayah Tang San, yaitu Lord Tang Hao. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai ke pembahasannya, saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan donghuanya secara langsung, karena konten kali ini akan mengandung banyak spoiler. Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Seakan-akan ini adalah detik-detik kematian Tang San. Kekuatan rohnya telah terkuras habis, jangankan untuk melanjutkan pertarungan, kini bergerak saja sudah nampak begitu sulit. Di sisi lain, Douluo buaya emas yang tidak ingin mengambil resiko, ingin segera menghabisi pemuda di hadapannya menggunakan skill roh ke-6 keganasan buaya emas, karena ia khawatir jika terus dibiarkan hidup, maka Tang San akan menjadi lawan yang sangatlah mengerikan. Tidak ada yang bisa menolongnya. Semua orang sedang disibukkan dengan pertarungannya masing-masing, sehingga nampaknya perjalanan kisah hidup Tang San akan berakhir sampai di sini saja. Mundur atau mati? Tentukan pilihanmu. Kalian butuh sebuah pasukan untuk menghentikanku. Tidak ada yang menakutiku, bahkan kematian sekalipun. Kedatangan Tang Hao bersama seluruh anggota Sekte Hao Tian telah sepenuhnya mengubah situasi perang. Pastinya kamu bertanya-tanya mengapa Sekte Hao Tian tidak datang membantu pihak Tang San lebih awal. Namun sebenarnya hal ini pun sudah pernah dijelaskan oleh Tang San sendiri. Kalau kalian ingat, di awal perang secara tidak terduga, ibu kota Kekaisaran Xingluo mendapatkan gempuran musuh akibat pertahanan yang melemah setelah semua pasukan ditarik ke medan perang. Belajar dari kesalahan itu, pihak Kekaisaran Tiandou tidak ingin mendapatkan masalah yang sama sehingga memerintahkan anggota Sekte Hao Tian untuk menjaga ibu kota, dan setelah dirasa cukup aman, barulah mereka bisa membantu pasukan tempur di medan perang. Sementara itu, diperlihatkan pemuja kelima Kekaisaran Roh Pelindung, yakni Master Guangling, tengah berhadapan melawan Du Gubo sang Douluo ular giok. Tanpa membuang-buang waktu, Du Gubo langsung merilis teknik tulang roh Ratu Medusa, tatapan kematian Medusa. Namun tanpa rasa kesulitan, Master Guangling masih mampu untuk menghindarinya dan bahkan juga masih sempat untuk memberikan serangan balik. Kekalahan dari segi level kekuatan roh memang tidak bisa dipungkiri. Master Guangling menggunakan teknik cahaya ultimatum sanggup menekan tatapan Ratu Medusa yang merupakan teknik andalan milik Du Gubo.
Sekarang setelah berhasil melumpuhkan Du Gubo, pemuja kelima tersebut kembali melakukan pengejaran untuk membunuh Kaisar Suebeng yang sama sekali sudah tidak punya pertahanan apapun. Dirilislah teknik roh kelima, pembekuan ruang dan waktu. Sebuah teknik roh tingkat tinggi dapat ditembakkan dari jarak yang sangat jauh dan langsung mampu mengunci sasaran dengan tepat menargetkan jantungnya. Tidak sempat mengelak, Master Xiao pun menerima serangan tersebut secara langsung. Diperlihatkan anak panah kristal es menembus melewati jantungnya dan masih terus melesat untuk mengincar target berikutnya, yaitu jantung dari Kaisar Suebeng. Namun seperti yang kita harapkan, bala bantuan dari Sekte Hao Tian datang tepat waktu dan berhasil menghalau seluruh serangan yang dilancarkan oleh Master Guangling. Kemudian diperlihatkan puluhan murid Sekte Hao Tian berkumpul mengelilingi Kaisar Suebeng dengan masing-masing palu Hao Tian di tangan mereka. Mengikuti perintah dari sang ketua sekte yaitu Tang Xiao, serentak mereka semua membentuk formasi Hao Tian demi untuk melindungi Kaisar dari serangan musuh berikutnya. Master Guangling yang terlanjur kesal segera melesat maju berniat ingin menghancurkan formasi tersebut, namun jangan berpikir kalau hal itu akan mudah. Secepat kilat, pukulan keras dari perwujudan palu Hao Tian raksasa sanggup memukulnya mundur. Ialah Master Hao Tian yang dapat disandingkan dengan Tang Hao, siapa lagi kalau bukan Tang Xiao, sang Howling Sky Doluo. Di waktu yang bersamaan, Du Gubo berusaha menolong Master Xiao yang terluka parah akibat menerima serangan langsung dari Master Guangling yang menembus jantungnya. Sementara itu, Master Guangling masih dibuat begitu kesal karena adanya formasi Hao Tian yang menghalangi jalannya untuk membunuh Kaisar Suebeng. Lantas ia pun mengamuk dan tanpa pikir panjang langsung melesat untuk mencoba menerobos formasi Hao Tian secara paksa. Meskipun sempat mendapatkan peringatan dari pemuja ketiga agar tidak perlu memaksakan diri karena hal itu sangatlah berbahaya. Diperlihatkan pertahanan kokoh dari formasi Hao Tian di mana Tang Xiao berperan sebagai pusatnya. Berniat ingin membantu Master Guangling, pemuja keempat Xiongxi langsung merilis teknik roh terkuatnya yakni teknik roh ke-9 teriakan penghancur jiwa untuk segera menyelesaikan pertarungannya melawan kakek tulang dan kakek pedang. Sementara itu di waktu yang bersamaan, Master Guangling nampak begitu kesulitan ketika melawan Tang Xiao, terlebih lagi secara sembrono ia telah masuk ke dalam formasi Hao Tian sehingga Tang Xiao bisa semakin jauh lebih unggul. Masih beruntung di saat sudah terpojok datang bantuan dari dua pemuja lain yang sempat mengcover pemuja kelima tersebut. Ketiganya pun lalu bekerja sama dalam mengkombinasikan setiap serangan demi untuk menjatuhkan Tang Xiao beserta formasi Hao Tian. Tiga lawan satu mungkin bukanlah sebuah pertarungan yang adil, akan tetapi perbedaan kualitas memanglah tidak bisa dipungkiri, di mana Tang Xiao yang cuma seorang diri sanggup menghajar ketiganya dengan cukup mudah. Scene kemudian beralih memperlihatkan kemurkaan Tang Hao terhadap Doluo Buaya Emas yang telah berani menyakiti putranya. Namun dengan nada angkuh, Doluo Buaya Emas nampak tidak gentar sedikit pun. Ia justru menyebut bahwa Sekte Hao Tian hanyalah perkumpulan pengecut sehingga kedatangannya ke medan perang kali ini tetap tidak akan bisa mengubah apapun. Bahkan menurut Doluo Buaya Emas, master terkuat di Sekte Hao Tian yang ia tahu yaitu Tang Qian harusnya menaruh hormat kepada dirinya sebagai senior, apalagi cuma bocah kemarin sore yang bahkan ia sendiri tidak pernah mendengar namanya. Tang Hao kemudian menjawabnya dengan menjelaskan bahwa tekad dan kemampuan tidaklah memandang usia. Meskipun mempunyai umur panjang, tanpa adanya tekad hanya akan hidup dalam kehampaan. Tang Hao pun menambahkan bahwa orang yang tidak memahami hal itu tentu tidak akan pernah bisa disandingkan dengan level kakeknya, bahkan hanya menyebut namanya saja tidaklah pantas. Tanpa banyak bicara lagi, Doluo Buaya Emas ingin segera memulai pertarungannya untuk membuktikan kekuatan Tang Hao di balik kesombongannya yang sangat besar. Merupakan kesempatan yang sangat bagus untuk mengamuk, mengingat sudah lebih dari 50 tahun ia tidak meninggalkan balai pemuja Kekaisaran Roh Pelindung sehingga ia ingin melihat seberapa hebat para junior sekarang di benua Doluo.
Hah, tentu saja Tang Hao cuma tertawa mendengar buaya tua di hadapannya yang sedang membual. Ia tidak sabar ingin menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan dari palu Hao Tian yang akan mampu membuat lawannya menjadi buaya geprek. Diperlihatkan keduanya sama-sama mempunyai cincin merah ratusan ribu tahun sehingga dinilai dari segi kekuatan roh seharusnya tidak ada perbedaan yang signifikan di antara mereka. Tang Hao kemudian bersiap maju sambil meminta Tang San agar memperhatikan pertarungannya dengan seksama. Secara kekuatan roh tidak perlu didebatkan lagi, tentu Tang San sudah jauh melampaui Tang Hao, khususnya setelah memperoleh Trisula Dewa Laut. Namun perlu diingat bahwa seorang mas roh yang hebat bukan cuma soal seberapa besar kekuatan roh yang dimiliki ataupun seberapa kuat senjata yang digunakan, melainkan pengalaman bertarung dan kemampuan dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki juga berperan besar ketika sedang menghadapi sebuah pertempuran. Jelas Tang Hao masih berada di atas Tang San jika dilihat dari kedua hal tersebut. Pengalaman bertarung dan cara Tang Hao menggunakan kekuatan dari palu Hao Tian-nya secara lebih maksimal. Berniat ingin menunjukkan kekuatan sesungguhnya dari palu Hao Tian, Tang Hao merilis sebuah teknik rahasia yang ia temukan sendiri, yaitu teknik ledakan cincin roh. Sebuah teknik yang dapat memperkuat penggunanya dalam sekejap dengan mengorbankan satu cincin rohnya. Tentu semakin kuat cincin roh yang dikorbankan, maka ledakan kekuatan yang didapat juga akan semakin besar. Nampaknya Dou Luo Buaya Emas mulai mengakui kehebatan Tang Hao. Setelah merasakan ancaman dari aura yang begitu kuat, ia segera melancarkan serangan terlebih dahulu untuk menghentikan musuh di hadapannya. Serangan dari kibasan ekor buaya emas diarahkan tepat ke arah Tang Hao, namun hanya dengan sekali pukul dapat membuat ekornya mati rasa. Kekuatan yang dipancarkan Tang Hao memang tidak main-main. Bahkan Tang San, sang pewaris kekuatan dewa pun sampai dibuat takjub ketika menyaksikan besarnya kekuatan dari teknik yang digunakan oleh ayahnya tersebut. Sementara itu tidak ingin sampai menelan ludahnya sendiri, Dou Luo Buaya Emas langsung merilis teknik roh ke-7 wujud roh pelindung demi untuk menandingi Tang Hao. Benturan dari dua kekuatan yang maha dahsyat sontak dapat menggetarkan seluruh medan pertempuran. Mungkin bisa dikatakan bahwa atmosfer dari pertarungannya ini jauh lebih mengerikan even jika dibandingkan dengan pertarungan Tang San melawan Bibi Dong dengan kekuatan dewa mereka. Setelah berhasil menghancurkan perwujudan buaya emas raksasa, kini diperlihatkan Tang Hao yang semakin menggila. Persis ketika ia menggemparkan balai roh pelindung dulu saat insiden di turnamen Master Roh Elite. Secara terus-menerus ia mampu menekan lawannya, dan kalau bisa konsisten seperti ini, rasanya tidak berlebihan kalau kita menyebut Tang Hao sebagai mas roh terkuat melebihi sang pewaris kekuatan dewa sekalipun. Dengan ini, sekarang pertarungan pun benar-benar telah berakhir. Pemuja kedua kekaisaran roh pelindung Dou Luo Buaya Emas yang digadang-gadang sebagai pemuja terkuat pun sampai dibuat tidak berkutik di hadapan Tang Hao. Sambil mengancamkan palu Hao Tian, Tang Hao memperkenalkan dirinya kepada buaya tua bahwa ialah Tang Hao sang Dou Luo Master Hao Tian. Masih terlalu awal untuk bisa menandinginya karena menurut Tang Hao pemuja kedua tersebut baginya masih terlalu lemah. Dari sini Dou Luo Buaya Emas mulai bisa mengingat mengenai sosok seorang mas roh kuat dari sekte Hao Tian yang dulu pernah menggemparkan balai roh pelindung dan mengalahkan putra dari Xian Dou Liu. Kini pada akhirnya Dou Luo Buaya Emas pun mengakui kekalahannya dari Tang Hao meskipun dari segi usia dirinya masih jauh lebih senior. Sementara itu, Tang Hao masih menunjukkan belas kasihannya dengan tidak membunuh pemuja kedua walau sebenarnya ia jelas mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Namun ia lebih memilih untuk mengajak Tang San dan yang lainnya untuk segera pergi mengakhiri perang karena baginya kekalahan dari kekaisaran roh pelindung ini sudah jauh lebih menyakitkan daripada kematian. Diperlihatkan tidak ada pihak dari kekaisaran roh pelindung yang berani menghentikan mereka. Semuanya menyingkir dan memberikan jalan karena hanya orang bodoh yang berani berurusan dengan sekte Hao Tian. Kemudian Tang San kembali bertemu dengan teman-temannya yang nampak begitu mencemaskannya. Akan tetapi ia menenangkan mereka dengan menjelaskan bahwa ia baik-baik saja serta ia memastikan bahwa semuanya bisa keluar dengan aman.
Setelah semuanya sudah berkumpul, sambil mengangkat Trisula Dewa Lautnya, Tangsen memberikan perintah kepada seluruh pihak Kekaisaran Tiandou agar segera bergegas mundur kembali ke camp untuk beristirahat dan memulihkan diri sebelum menghadapi perang berikutnya. Terlihat juga si Yue yang keluar dari puing-puing setelah sebelumnya ia dihajar oleh Daimo Bai dan sekarang nampak begitu kesal dan tidak terima dengan kekalahan di pihaknya. Hal yang sama pun diungkapkan oleh Xiongxi sang pemuja keempat. Maka dari itu ia tidak ingin membiarkan musuh pergi begitu saja sehingga ia segera mengajak pihaknya untuk melakukan pengejaran sekarang juga. Akan tetapi pemuja kedua Doluo Buaya Emas dengan tegas membantah keinginannya tersebut dan justru menyuruh Xiongxi untuk mengejarnya sendiri jika memang ingin bunuh diri. Tentunya ketakutan dari pemuja kedua ini bukan tanpa alasan. Setelah pertarungannya barusan, ia menilai bahwa Master Hao Tian yang bernama Tang Hao itu mungkin saja tidak lebih lemah dari pemuja besar Xian Dou Liu. Bahkan gilanya sekalipun jika mereka semua bekerja sama, nampaknya juga belum tentu bisa menang melawan kuatnya palu Hao Tian milik orang tersebut. Ditambah lagi dengan keadaan yang sudah kacau seperti ini, melanjutkan pertempuran hanya akan membuat pihaknya menjemput kekalahan yang semakin parah. Sehingga menurutnya untuk saat ini, keputusan terbaik yang bisa diambil hanyalah mengumpulkan para jenderal dan para masroh di pihaknya yang masih tersisa untuk memperkuat pertahanan guna berjaga-jaga jikalau pihak dari Kekaisaran Tiandou kembali melancarkan serangan. Peperangan di gerbang Jialing sementara sudah berakhir. Xin kemudian beralih dengan memperlihatkan sebuah tempat di mana Xian Renshui sedang melaksanakan ujian Dewa Malaikatnya. Sedikit mengingatkan barangkali kalian lupa, total ujian Dewa Malaikat memiliki 9 tahapan dan Xian Renshui kini tengah menjalani ujian ke-8 di mana ia harus mengadili kesalahan dari Xian Dou Liu yang sudah membiarkan balai roh pelindung jatuh ke dalam kebencian. Sempat dilanda dilema karena ia tidak ingin menyakiti kakeknya sendiri, namun di sisi lain ia juga harus menyelesaikan ujian Dewa Malaikat ini agar bisa menjadi pewaris Dewa Malaikat yang sesungguhnya. Hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk menyerah dari ujian dengan menyerang kedua patung Dewa Malaikat dan lebih memilih untuk menyelamatkan kakeknya tersebut. Untuk sekarang, Dewa Malaikat ingin bertanya sekali lagi kepada Xian Renshui apakah Xian Renshui akan benar-benar menyerah pada ujian Dewa Malaikat tahap ke-8 ini. Terdengar Xian Dou Liu sempat membujuk agar Xian Renshui melanjutkan ujiannya. Namun dengan tegas Xian Renshui memutuskan bahwa dirinya benar-benar ingin menyerah sampai di sini saja. Kemudian kita diperlihatkan sisi jahat dari Xian Renshui yang tiba-tiba kembali muncul untuk mencoba menggodanya. Sisi jahat ini merupakan perwujudan dari harapan Xian Renshui yang tersembunyi jauh di lubuk hatinya, yaitu harapan yang menginginkan kekuatan tingkat dewa. Dengan menghalalkan segala cara bahkan jikapun harus mengorbankan jiwa dari kakeknya. Akan tetapi berulang kali sisi baik dari Xian Renshui berusaha untuk menentangnya. Tentu saja hal ini merupakan dilema yang sangat sulit karena pada dasarnya kedua sisi ini adalah satu kesatuan. Sisi gelap menyarankan agar Xian Renshui tidak perlu banyak meronta lagi karena percuma saja jika terus melawan harapannya sendiri. Ia sangat memahami isi pikiran, tindakan maupun semua yang Xian Renshui rasakan sehingga ia bersedia untuk menggantikannya dalam menyelesaikan semua urusan. Di saat yang bersamaan, di tengah kebimbangan dari Xian Renshui, terlihat Xian Dou Liu yang perlahan mendekatinya, semakin dekat dan terus mendekat hingga pada akhirnya pedang malaikat yang berada pada genggamannya menusuk tubuh kakeknya tersebut. Xin kemudian beralih dengan memperlihatkan bekas medan pertempuran yang nampak sangat mengerikan. Hujan deras yang membasahinya diikuti dengan suara-suara memilukan dari para pasukan yang sedang mencari keberadaan dari para rekannya yang tidak kunjung kembali. Perang kali ini memang benar-benar telah menelan banyak nyawa. Meskipun pihak Kekaisaran Tiandou bisa memenangkan pertempuran, namun dengan begitu banyaknya korban yang berjatuhan juga tidak lantas membuat mereka bisa tidur dengan nyenyak. Tangsen pun dapat merasakan kesedihan yang amat mendalam di hati setiap pasukan, sehingga ia paham bahwa sekarang memang bukanlah waktu yang tepat untuk merayakan kemenangan. Sementara itu di salah satu camp pasukan Kekaisaran Tiandou, Master Xiao sedang terbaring tidak berdaya setelah sebelumnya ia terkena serangan langsung dari teknik roh Master Guangling yang langsung menembus jantungnya. Tangsen yang mendengar kabar mengenai terlukanya Master Xiao kemudian mengkonfirmasinya kepada Kaisar Suebeng. Kaisar Suebeng pun menjelaskan bahwa Master Xiao memang sedang terluka parah dan masih belum dapat dipastikan bagaimana keadaannya sekarang. Dalam peristiwa ini, Kaisar Suebeng terlihat menyalahkan dirinya sendiri karena sebagai seorang jenderal tertinggi ia merasa sama sekali tidak berguna dan justru lebih cenderung banyak melakukan kesalahan. Jenderal Jelong pun kemudian menyela dengan mengatakan bahwa dirinya lah yang pantas untuk dihukum karena ialah yang sudah memerintahkan pasukan utama untuk memasuki gerbang Jialing sehingga banyak korban yang berjatuhan. Namun tanpa ingin menyalahkan siapapun, Kaisar Suebeng ingin agar mereka semua mengevaluasi diri. Bukan hal yang penting untuk saat ini membahas siapa yang pantas untuk disalahkan karena perang masih belum berakhir sehingga akan jauh lebih baik jika menggunakan waktu yang tersisa sebaik mungkin untuk mempersiapkan diri dalam perang berikutnya.
Tang San menyadari bahwa kedatangan dari bala bantuan Bibi Dong, terutama 6 pemuja Kekaisaran Roh Pelindung, sempat membuat situasi perang tiba-tiba berubah drastis. Jadi berdasarkan kejadian itu, ia khawatir kalau situasi perang ke depan akan menjadi semakin buruk karena pasti akan jauh lebih sulit untuk diprediksi. Mungkinkah hanya ada satu cara agar benar-benar bisa mengunci kemenangan, yaitu dengan menyelesaikan ujian Dewa Laut, menembus level ke 100, dan akan sepenuhnya mendapatkan kekuatan dewa.也别叫我们什么斗罗了，以后我们兄弟相称就行。世上传说的后天秘境，百级成神。